Nah ini juga nih, Kak, saya baru dapat transfer dari orang itu, dapat WA dari orang suruh bayar buat pencairan uang tersebut ke rekening aku. Apa itu benar, Kak? Saya juga sama dari Bang Warung untuk minta saya bayar 6 juta untuk biaya nilai tukarnya. Saya baru bayar 3 juta dan setengahnya saya belum bayar karena takut sampai sekarang belum masuk juga. Itu gimana, Bang? Nah, ini udah pasti ya kena tipu ini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman mengenai saya pernah membuat video itu tentang cara menerima uang dari bank luar negeri ke bank lokal kita, teman. Nah, di video ini itu saya mendapatkan banyak sekali tanggapan atau pertanyaan di kolom komentarnya. Nanti video yang ini saya akan cantumkan juga di kolom komentarnya, yang rata-rata itu isinya yaitu perihal mengenai pengiriman uang dari bank luar negeri ke bank lokal kita dengan metode Google Play Card. Nah, di sini saya mau sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwa semua pengiriman uang yang menggunakan Google Play Card itu hoax atau penipuan. Kenapa saya katakan seperti itu, teman-teman? Karena dari kolom komentarnya itu setelah saya cek, banyak sekali teman-teman yang tertipu karena ya wajar ya, namanya juga penipuan. Jadi dia melakukan segala macam metode. Seperti teman-teman ketahui, jadi metode cara penipu itu mendapatkan uang itu sangat canggih sekali sekarang ini, teman-teman. Jadi daripada kayak memberikan giveaway secara gratis kepada teman-teman atau ingin menipu teman-teman, jadi dengan kira-kira tuh isinya tuh dia akan misalnya mengirimkan uang sebesar misalnya $3.000 ke rekening kita, yang biasanya tuh pasti lewat email, teman-teman. Nah, kemudian dia konfirmasi bahwa untuk menerima uang tersebut kita tuh harus membeli Google Play Card, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ternyata setelah teman-teman ini mentransfer uangnya itu dalam bentuk Google Play Card, mungkin ada nilainya 600.000, mungkin ada yang 1 juta, mungkin ada 2 juta, ataupun lebih daripada itu. Setelah ditunggu sampai 1 bulan tidak masuk sama sekali uangnya, teman. Nah, otomatis itu teman-teman sudah kena tipu. Di sini saya ingin memberikan istilahnya contoh kasus yang teman-teman sudah kena tipu, dan juga teman-teman bisa nanti cek sendiri di YouTube-nya. Ternyata ada banyak sekali, teman-teman, penipuan jenis model kayak gini. Ini penipuan pengiriman uang dari luar negeri dengan Google Play Card. Nah, ini kalau teman-teman cek di YouTube-nya sendiri, ini ada banyak teman-teman yang sudah kena tipu, teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman juga ikutan tertipu. Nah, termasuk video saya juga masuk dalam ranking juga, masuk ke dalam pencarian algoritma YouTube mengenai cara pengiriman uang dari luar negeri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih belum yakin apa yang saya bilang ini adalah benar, ya teman-teman juga bisa cek sendiri, nonton sendiri video dari YouTuber yang lain, teman-teman. Cuman di sini saya ingin menjelaskan bahwa karena teman-teman ini banyak sekali yang menerima email itu berupa mendapatkan uang mungkin $3.000 atau misalnya €5.000 ataupun dalam bentuk pound sterling dalam jumlah besar, dan kita yang akan dikirimi uang tersebut wajib memberikan namanya Google Play Card. Logikanya kayak gini, teman-teman. Kita nggak usah kerja, tahu-tahu mendapatkan email dari orang yang nggak jelas dari mana, dibilang kita akan menerima uang sebesar $6.000. Bayangkanlah, teman-teman, misalnya teman-teman pengangguran ataupun tidak ada uang, mendapatkan email semacam itu pasti kan terpancing juga, teman, tergiur juga, teman. Ya kalau saya sih logikanya nggak masuk karena gini, teman-teman. Kita nggak kerja, kemudian ternyata dapat kiriman uang sebesar, taruhlah itu $10.000 biar mudah ngitungnya lah. Mungkin kalau 15.000 berarti sekitar 150 juta, dan kita diharuskan misalnya membeli saldo play cardnya yang misalnya yang harganya yang 2 juta rupiah, mungkin harganya yang di sekitar berapa dolar tuh ya, $160 lah mungkin, mau dikirimi sebesar misalnya $10.000 atau ya itu tadi kira-kira 2 juta. Masuk akal nggak sih? Nggak kenal kemudian ngirimkan uang
entah itu dari PayPal kita atau langsung ke bank rekening lokal kita, misalnya BRI, BCA, BNI, Mandiri ataupun yang lainnya, dengan hanya saldo PayPal, bukan saldo tapi Google Play Card gitu teman-teman. Kalau saya itu nggak masuk akal teman-teman, nggak masuk akal. Dari mana di zaman sekarang itu orang ngasih secara cuma-cuma, tapi dia butuh ya istilahnya Google Play Card yang harganya 2 juta, sedangkan dia mau transfer misalnya 160 juta. Coba dah Pak, teman-teman itu berpikir secara logis teman. Nah ini contoh yang sudah berkomentar di kolom komentar saya. Ada yang kena tipu, nanti saya coba cek dulu yang udah kena tipu. Nah nih kayak gini contohnya, mohon bantuannya bang, ada teman luar negeri mau kirim saya uang untuk kerjasama bisnis buka usaha senilai 71.000 dolar, itu nggak bisa dikirim melalui PayPal dan saya minta bantuan langkah-langkahnya. Nah kalau kayak gini saya terus terang di luar kemampuan saya jawabnya, karena saya belum pernah menerima uang yang dalam ukuran besar ya teman-teman. Ya kalau di PayPal biasanya langsung masuk uang senilai itu 71 dolar. Tapi ya kalau misalnya teman-teman misalnya masih dalam, misalnya di sini saya belum bisa jawab karena saya belum tahu cara menjawabnya, karena memang nilai yang saya terima itu nggak sebesar itu. Saya menerima uang melalui PayPal itu biasanya 300 dolar, 200 dolar, kadang 500 dolar. Itu tergantung dengan kerjaan yang saya selesaikan misalnya di Fiverr maupun di Upwork. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini juga sama modusnya, saya udah terpapar. Untuk selanjutnya untuk yang dari Amerika kita nggak seperti apa. Logikanya gini ya, kita nggak pernah ngerjain proyek, nggak pernah ikut lomba ataupun nggak pernah ikut kuis. Ternyata 1-2 hari itu ada orang yang mengirimkan transfer uang teman. Itu tuh hati-hati teman, hati-hati. Karena apa ya, banyak sekarang orang-orang yang dari masa sulit ini kayak ingin mendapatkan uang cepat ya, hanya dengan modal PayPal ataupun bank lokal, tapi dia butuhnya uangnya sebelum masuk ke rekening bank kita, bank Indonesia kita, itu kita harus mentransfer, kita harus menggantinya dengan Google Play Card. Itu nggak masuk akal teman. Karena pengalaman saya pernah saya transfer langsung uang misalnya dari Fiverr ataupun dari Upwork ataupun yang lainnya. Ketika saya transfer dari bank luar langsung ke bank saya, dia itu tidak lagi dikenakan pemotongan teman-teman Google Play Card, karena yang dipotong itu dari pengirimnya. Logikanya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus berpikir juga. Jadi si A ngirim uang ke B itu kita teman-teman. Nah yang dipotong itu bukan dari sisi B-nya tapi dari A-nya teman-teman. Itu kalau pengiriman langsung ya teman, misalnya dari bank luar negeri ke bank kita. Tapi kalau misalnya pengiriman lewat Western Union itu beda teman. Saya belum pernah pakai Western Union, tapi saya sudah nonton video YouTuber lain yang berhubungan dengan Western Union. Nah kalau Western Union ini enaknya, jadi kita hanya perlu ID, catat ID pengirim kita, langsung datangi ke kantor pos dan bawa KTP kita teman. Jadi nanti kita isi kayak isi formulir datanya, dan nanti ya kalau dari Western Union ya kita pasti dipotong untuk biaya jasanya itu teman. Seperti itu. Cuman ya kalau untuk biaya penarikan uang dari luar negeri ke bank lokal itu nggak ada lagi namanya Google Play Card, jadi langsung masuk aja teman. Tapi prosesnya memang butuh, nggak 1 hari masuk, mungkin 7 hari atau 14 hari, itu tergantung bank masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya berapa lama sih uangnya masuk ke bank saya, ya silakan teman-teman datangi aja bank teman-teman. Jadi dipantau aja. Kalau misalnya memang setelah 1 bulan juga nggak masuk, ya berarti teman-teman kena tipu, kayak gitu aja sih teman-teman. Nah, ini juga nih, bang izin bertanya, saya ada transfer uang dari luar negeri. Nah terus saya suruh beli Steam wallet card sebesar 4.000 untuk verifikasi nanti agar uang bisa segera diterima, itu bagaimana bang? Nah ini sama juga teman. Jadi modusnya itu sama. Jadi dia akan mengirimkan uang setelah kita istilahnya tuh disuruh beli kayak Google Play Card atau Steam Wallet untuk verifikasi. Ini nggak masuk akal teman. Ini jelas-jelas penipuan. Mau tanya bang, apakah yang ingin mengirim uang dari negara lain harus meminta email PayPal beserta passwordnya? Kalau ada yang ingin mengirim uang dia minta email beserta passwordnya. Jadi ini juga sama teman. Ya kalau dia menanyakan email PayPal itu wajar ya teman, karena kan dia akan mengirimkan uang. Tapi kalau misalnya kita juga disuruh kirim password,
Ya ngapain kita ngasih password kita sendiri? Jadi sama kayak kita ngisi orang nanyain ini apa namanya PIN kita kan. Misalnya dapat kartu ATM kita, terus kita kasih, jadi dia tanya tuh apa sih PIN-nya. Kalau kita kasih PIN juga ya berarti dia bisa nanti ketika dia ke ATM dia pasti bisa narik uangnya ya. Sama juga di PayPal. Kalau misalnya PayPal itu passwordnya kita kasih juga ya pasti disikat habis lah PayPalnya. Jadi itu jelas-jelas penipuan teman-teman. Ya kalau nanya email PayPal itu lumrah. Tapi kalau sudah nanyakan password itu kan password itu hanya boleh kita aja yang tahu. Kalau kita kasih tahu juga dan ternyata di PayPal kita misalnya ada isinya mungkin $2.000 atau $10.000, ya pas nanti ketika kita login ke PayPal kita mau narik ternyata uang kita udah habis ditarik orang atau saldo PayPalnya udah ditarik ke rekening orang lain. Itu gimana teman-teman? Perasaannya? Ya kan berarti teman-teman tuh cobalah kalau misalnya secara jernih berpikir. Sekarang ini banyak sekali metode-metode penipuan yang mengatasnamakan ya pengiriman uang secara gratis, misalnya 15 juta, 10 juta. Jadi tolonglah teman-teman itu kalau misalnya memang udah nggak kerja, kemudian dapat uang secara mendadak dari orang yang misterius, itu curigain aja lah, itu pasti penipuan teman-teman atau hoax. Ini juga nih Bang, saya mau nanya nih, apa benar harus beli Google Play gift card untuk menerima uang transfer dari bank luar negeri? Tolong jawab ya. Jadi ini juga sama teman-teman, yang namanya Google Play Card ini ya kalau misalnya teman-teman belum puas ya nanti bisa teman-teman juga cek di sini yang ada di sini, karena memang setelah saya cek ini banyak sekali yang tergiur dengan penawaran semacam ini. Kode Google Payment dan yang lain-lainnya teman-teman. Bang, saya mau nanya, jadi orang lagi mengirimkan saya uang 30.000 katanya, tapi sudah dikirim uangnya tertahan karena bank tidak menerima tagihan kredit, saya masih untuk profesi baru bisa dikira, apa itu benar? Nah ini juga di ya intinya itu sama lah, kira-kira mereka mengirimkan uang, mereka butuh verifikasi berupa Google Play Card atau Steam Wallet tadi, ataupun jenis yang lainnya sama aja. Ya kalau misalnya teman-teman mau kena tipu ya silakan aja teman-teman, ikutin perintahnya. Tapi ya kalau saya sih udah tahu itu hoax dan penipuan. Jadi itu saja teman-teman, dan belum lagi yang lain teman-teman dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi yang teman-teman lainnya yang juga kena tipu teman-teman. Jadi ini saya juga ada kiriman dari $5.000 dikirim ke bank lokal, katanya harus beli Steam Wallet, apa ini benar penipuan? Nah itu scam. Banyak sekali teman-teman yang udah ada yang kena tipu, kemudian ada yang masih bingung. Dan saran saya kalau misalnya teman-teman dalam kasus yang sama, lebih baik teman-teman tonton dulu banyak semua video perihal cara pengiriman uang dari bank luar negeri ke bank lokal. Dan kalau dia ada embel-embel minta Google Play Card, Steam Wallet, itu jelas penipuan teman-teman. Atau masih belum juga puas ya teman-teman, ya bisa cari teman-teman yang dari video-video YouTuber yang lain teman-teman. Jadi semoga teman-teman itu bisa sedikit mendapat pencerahan dan terlindungi dan tidak kena tipu ya teman-teman. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf kalau misalnya penyampaian saya ini kurang berkenan di teman-teman. Kalau misalnya ada video yang ingin dibuatkan lagi, nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom bawah. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.